Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan judul Manajemen adalah kerjasama orang-orang, manajemen sebagai suatu proses, dan manajemen sebagai suatu sistem. Nah, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD, mata kuliah pengelolaan pendidikan, dan ya, nama saya Anjeli Ramasari dengan NPM A1D021050. Jadi pertama adalah manajemen adalah kerjasama orang-orang. Hartono 2013 mengatakan bahwa dalam manajemen dibutuhkan kerjasama sebagai pihak, baik pihak luar maupun pihak dalam, demi mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Jika organisasi yang dimaksud ialah suatu sekolah, maka pihak dalam yang dimaksud adalah staf penjaga atau guru, murid, kepala sekolah, sedangkan pihak luar adalah masyarakat di sekitar sekolah dan orang tua siswa. Hal ini berkaitan dengan yang dibutuhkan kerjasama dalam suatu organisasi, komite bersama, memiliki target yang sama dan harapan yang tinggi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan begitu, adanya hubungan kerjasama orang-orang dengan landasan kerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan, target yang sama, dan harapan yang tinggi untuk mencapai tujuan. Maka setiap komponen dalam suatu organisasi akan memberikan kandungan terbaik supaya tujuan tercapai. Manajemen sebagai suatu proses. Menurut Kristiawan, Manajemen Pendidikan 2017 berpendapat bahwa proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Dengan kata lain, semua kegiatan dalam suatu organisasi adalah proses. Jika organisasi yang dimaksud adalah sekolah, maka kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah merupakan suatu proses. Proses manajemen adalah daur beberapa gugusan kegiatan besar yang berhubungan secara internal dan dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengadilan dalam rangka mencapai suatu tujuan secara ekonomis atau Setiabudi ekonomis. Setiabudi Indartono 2012. Semua gagasan itu berdasarkan pada praanggapan yang hendak pembagian proses kerja para manajemen menjadi bagian-bagian yang dapat dilaksanakan. Manajemen sebagai suatu proses tidak terlepas dari langkah-langkah dasar manajemen sebagai berikut. Yang pertama, manajemen perencanaan meliputi pemikiran mengenai hal yang akan terjadi seperti peluang dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Yang kedua, proses pengorganisasian berarti menempatkan orang-orang atau sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, proses pelaksanaan meliputi pemberian bimbingan dan motivasi kerja dalam pemecahan sebuah masalah untuk mencapai sasaran bersama. Nah, yang terakhir, proses pengendalian dilakukan dengan pengamatan serta mencermati laporan yang berkaitan dengan kualitas dan kesesuaian biaya. Materi selanjutnya adalah manajemen sebagai suatu sistem. Sistem menurut
Irham Fahmi 2010 adalah seperangkat komponen yang berada dalam suatu organisasi yang saling berhubungan dalam menunjang aktivitas kinerja organisasi tersebut. Dalam manajemen, sebagai suatu sistem berlaku semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, yang artinya tujuan bersama akan berhasil apabila dikerjakan bergotong royong. Setiap pembagian dalam manajemen memiliki fungsi masing-masing, dan sistem dalam manajemen akan tergantung jika salah satu bagian ataupun subbagian tidak menjalankan fungsinya. Kemudian, menurut Kristiawan 2017 mengatakan bahwa sistem adalah sekumpulan hal yang saling berhubungan atau saling bergantungan sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah disusun dan dengan teratur menurut skema atau rencana tertentu. Dengan demikian, suatu sistem merupakan serangkaian proses mengubah input tersebut menjadi output. Output dapat berubah hasil atau produk, jasa atau informasi. Semakin baik kita merangkai suatu sistem manajemen dengan hal-hal lain yang harus dilakukan organisasi, maka semakin besar kemungkinan orang memahami bahwa hal ini mempunyai manfaat yang penting. Suatu sistem dalam manajemen dikatakan baik dengan kriteria sesederhana mungkin, memberikan kenyamanan yang maksimal, dan memahami kebutuhan karyawan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.